Pemirsa, penghapusan syarat Kalistung saat masuk sekolah dasar membuka kesempatan anak dan si pengajar ruang lebih untuk fokus dalam pengembangan karakter tanpa harus terbebani, harus bisa baca, tulis, dan berhitung. Oke, banyak tanggapan sebagai Gemaya terkait dengan hal ini, tapi kita akan coba berdialog, kita akan coba berdiskusi bersama dengan Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G. Pak Satriwan, selamat siang, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Mafid. Oke, Pak Satriwan, tanggapan sebenarnya mengenai dihapuskannya Kalistung ini menurut P2G itu seperti apa? Ya, kami salah satu organisasi guru pertama mengapresiasi sebenarnya pada dasarnya cara Kalistung ini kan sudah dilarang sejak lama ya, Mas Martin, sejak 2010 Mas, melalui peraturan pemerintah nomor 17 kalau tidak salah tahun 2010 gitu, bahwa dikatakan di situ anak-anak SD kelas 1 ini tidak boleh mensyaratkan mereka mampu Calistung ya sebagai syarat masuk SD gitu kan. Nah kemudian juga dalam perkembangannya tahun 2018 kalau tidak salah melalui Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru di pasal 12 ayat 4 itu juga dilarang gitu kan ya. Nah yang terakhir yang 2021 zamannya Mas Nadiem. Jadi sejak zamannya Pak Nuh, kemudian Pak Muhadjir, lalu zamannya Mas Nadiem tahun 2021, syarat Calistung ini untuk kelas 1 SD juga tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah artinya secara regulasi kita sudah ada Mas Martin ya, sudah lengkap bahkan. Nah cuman kan dalam implementasinya aturan-aturan tadi bahkan levelnya PP ya di tahun 2010 itu kan tinggi berarti. Itu hanya jadi macam kertas gitu. Ternyata kenyataannya di lapangan sekolah-sekolah SD itu tetap melaksanakan syarat Calistung ya bagi syarat masuk SD ya dari PAUD gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kami melihat fakta di lapangan berdasarkan laporan dari jaringan P2G juga bahwa lemahnya implementasi ini ya tidak dibarengi dengan pengawasan gitu kan dari Kemdikbud, dari Dinas Pendidikan gitu. Dan yang kedua juga tidak ada sanksi yang tegas ya Mas Marvin bagi sekolah-sekolah yang tetap melaksanakan Calistung ya, sebagai syaratnya gitu. Gitu Mas. Oke, Pak Satriwan, kalau memang anak SD ini tidak menjadi syarat untuk Calistung di SD kelas 1, berarti kira-kira kapan anak-anak ini ideal ya di usia berapa belajar baca, tulis, dan juga berhitung? Dan di mana kira-kira belajar jika misalnya PAUD akan difokuskan untuk lebih ke pendalaman karakter begitu? Ya kalau kita balik ke konsep SD itu kan dibagi dua ya Mbak ya. Ada kelas rendah disebutnya, kemudian ada kelas tinggi. Kelas rendah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kelas tinggi itu kan 4, 5, 6 gitu. Nah, karakteristik kelas rendah kalau kita mengacu kepada konsep yang misalnya dikatakan oleh Logan gitu, Bassett dan JK itu anak-anak SD kelas rendah ini karakteristiknya konkret, belajarnya itu mereka yang nyata gitu ya, dapat dilihat, mereka dapat mendengar langsung gitu ya. Kemudian juga mereka masih bersifat integratif belajarnya itu. Jadi belum bisa memilah ya. Jadi melihat sesuatu itu satu kesatuan ya, belum bisa membuat pemilahan bagian demi bagian gitu. Kemudian juga mereka belajarnya itu ya sifatnya operasional konkret ya, belum bisa yang konsep-konsep yang imajinatif gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya di kelas 1, kelas 2 ini ya harus sesuai dengan psikologi perkembangan tadi yang belajar konkret ya, belum menghitung secara kompleks gitu ya. Kemudian juga membaca. Nah, kelas berapa? Kalau kita lihat di dalam konsep tadi, kira-kira itu bisa dicapai di sekitar kelas 3 ya, atau kelas 4 ya, transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi gitu. Demikian Pak. Oke, Pak Satriwan, kalau kita bicara mengenai pemerataan dalam segi daerah, ini pun juga masih menjadi PR bersama ya. Kita melihat masih banyak sekali anak-anak di luar sana, katakanlah kita mengambil sampel misalkan seperti Nusa Tenggara Barat, masih mengandalkan bahasa ibu sebagai bahasa sehari-hari, bahkan sudah tingkatnya SD SMP, begitu ya. Bagaimana kemudian metode yang seharusnya bisa dilakukan untuk bisa bersama-sama, paling tidak, ini didorong juga mereka agar ada pemerataan dalam pemberlakuan ataupun pembelajaran ini secara bersama-sama? Ya, kalau bahasa ibu, saya pikir justru bahasa ibu itu berpengaruh, berdampak positif ya terhadap kemampuan anak dalam menalar gitu ya, kemampuan anak dalam membaca, kemudian berhitung gitu. Justru dalam berhitung sangat berpengaruh sekali karena mereka lebih dekat ya dengan bahasa ibu sehari-hari mereka gitu. Nah, yang kedua kalau kita berbicara tentang bagaimana ini agar
implementatif. Yang pertama, mindset orang tua juga perlu diubah ya Mas Marvin. Kenapa? Karena orang tua juga di perkotaan khususnya ini banyak yang berorientasi secara secara ideal gitu, bahwa obsesi mereka adalah anak-anak mereka itu di PAUD bisa nanti lulus PAUD masuk ke SD favorit gitu kan, bahkan dibuka juga tuh bimbel-bimbelnya, banyak juga kan ladang-ladang bisnis pendidikan, dalam hal ini bimbel untuk anak PAUD bisa calistung gitu kan. Nah ini kan saya pikir harus diubah ya paradigma ini. Nah dari orang tua khususnya, jadi tidak lagi mengejar obsesi demikian gitu, karena justru ini akan membebani anak. Nah yang kedua juga harus ditertibkan tadi, saya pikir sekolah-sekolah yang masih mensyaratkan calistung. Nah yang ketiga yang paling penting gurunya. Nah guru juga mohon maaf Bang, untuk SD ini memang ikhtiarnya ya, effortnya memang lebih maksimal ya dalam memberikan pembelajaran, apalagi anak kelas 1, kelas 2 SD gitu. Nah kita sebagai guru tentu harus bersabar ekstra juga gitu ya, tidak pengen yang instan gitu. Pokoknya lulus PAUD dia masuk SD sudah bisa membaca gitu. Nah ini harus dibarengi dengan paradigma guru juga gitu. Kemudian buku-buku juga penting Mas. Nah pertanyaan saya, apakah buku-buku yang dibuat oleh Kemdikbudristek ini sudah terdistribusikan ya sampai ke daerah seperti NTB, NTT tadi gitu, karena bagaimanapun kurikulum ini diubah, guru itu tetap di lapangan melihatnya kepada buku Mas. Nah jangan sampai nanti prinsipnya, aturannya sudah bagus dari Jakarta gitu ya, Mas Nadi menyampaikan demikian sempurna, tetapi dalam implementasi di lapangan buku-bukunya ternyata tidak mendukung Mas. Ya buku-bukunya ternyata masih kelas 1 SD itu misalnya bukunya masih tentang membaca yang kompleks, berhitung yang kompleks gitu kan. Nah ini kan tidak berdampak nanti ya, justru kontraproduktif gitu. Nah saya sih melihat di webnya Pusat Perbukuan ya, Kemdikbudristek ini sudah bagus untuk pelajaran bahasa Indonesia, untuk pelajaran matematika ya, sudah mendukung rencana tadi. Tetapi mata pelajaran lain belum Mas. Misalnya di pendidikan agama Islam saya lihat itu masih membacanya kompleks. Ya, tapi kalau di pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematik, saya rasa bukunya sudah mendukung. Tapi untuk beberapa mata pelajaran lain seperti pendidikan agama Islam itu ternyata kompleks gitu ya. Timpang kurikulum begitu ya, itu harus menjadi perhatian bersama pokoknya di sini ya. Berarti pengubahan kurikulum karena memang sejauh ini buku-buku pelajaran memang harus bisa membaca, bisa menulis. Jadi anak-anak ini yang belum bisa baca, nanti kalau belajar bagaimana di SD kelas 1 itu ya. Itu menjadi auto PR sendiri begitu ya intinya. Baik, untuk sobat demikian untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G sudah bersama kami. Semoga ini menjadi catatan besar dan bersama-sama kita dorong anak-anak bangsa kita agar bisa mendapatkan pendidikan yang setara dan bersama-sama dan maju bersama pokoknya. Terima kasih.